Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Selvi Oktaviani, NPM C1A020062. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi ekonomi. Dimulai dari pengertiannya, yaitu integrasi ekonomi di sini merupakan suatu kebijakan perdagangan yang secara diskriminatif itu dapat menghapus hambatan perdagangan di antara anggota negara atau negara anggota yang sepakat untuk membentuk kawasan ekonomi. Kebijakannya di sini yaitu berupa norma, peraturan, serta prosedur dengan instrumen meliputi bea masuk, pajak, terus ada juga lembaga, ada juga undang-undang, dan kaderisasi serta kebijakan ekonomi. Selanjutnya yaitu manfaatnya. Jadi di sini integrasi itu memiliki dampak positif atau manfaat ya. Yang pertama, manfaatnya yaitu setiap negara itu akan memiliki keuntungan komparatif, karena di sini negara yang termasuk anggota di sini akan ditentukan. Misal negara A itu akan mengekspor apa, negara B itu akan mengekspor apa, itu akan ditentukan. Jadi setiap negara itu akan memiliki keunggulan komparatif. Nah, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua yaitu produksi dalam negara itu meningkat. Karena apa? Di sini kan pasar internasional itu untuk hambatannya itu menghilang atau menurun ya. Jadi kemungkinan untuk ekspor itu lebih besar, sehingga di dalam negeri itu akan meningkatkan produksinya untuk mengekspor barang tersebut. Dan yang ketiga yaitu memiliki posisi tawar di forum internasional. Terus yang keempat, efisiensi produk meningkat. Selanjutnya itu produktivitas produk meningkat serta mobilitas dan tenaga kerja. Dan terakhir yaitu kebijakan anggota pada kebijakan moneter dan fiskal. Selanjutnya yaitu kekurangan dari integrasi internasional ini. Yang pertama yaitu di sini meliputi yaitu satu, membatasi kewenangan negara dalam kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua yaitu hilangnya kedaulatan negara. Dan yang ketiga yaitu negara tersebut akan berpotensi dalam menjadi pasar bagi negara lain yang kurang mampu untuk bersaing. Selanjutnya yaitu dibutuhkannya kesadaran yang tinggi. Serta yang kelima yaitu mudah masuknya tenaga kerja dan produk dari negara lain. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai dampak dari integrasi ekonomi di sini. Di sini integrasi ekonomi ini akan memunculkan suatu perlakuan diskriminatif perdagangan antara negara anggota dan negara yang bukan anggota integrasi. Negara yang merupakan anggota itu akan dilakukan secara lebih spesial ya dibandingkan negara yang bukan anggota. Dan yang kedua itu dampaknya dari itu yaitu kreasi perdagangan atau trade creation. Dan yang kedua yaitu diversi perdagangan atau trade diversion. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk dan tahapan integrasi ekonomi. Di sini ada 7 bentuk dan tahapan. Untuk yang pertama yaitu tatanan perdagangan preferensial. Di sini tatanan perdagangan preferensial itu merupakan suatu kerjasama sekelompok negara dengan mengizinkan impor dari negara anggota dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya itu seperti kerjasama antar negara atau lebih. Misalnya kita misalkan saja seperti Indonesia dengan Amerika. Di sini mereka akan membentuk kerjasama dengan kesepakatan untuk tarif biaya impor itu lebih rendah. Misal Indonesia mengimpor barang dari Amerika itu dengan biaya tarif impornya rendah, dan sebaliknya Amerika mengimpor barang Indonesia dengan tarif biaya rendah sesuai dengan kesepakatan antara dua negara tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk yang kedua, ada free trade area. Di sini free trade area itu merupakan pasar terbuka bagi negara-negara anggota ya. Jadi
setiap hambatan perdagangan atau tarif non tarif ini akan dihapuskan bagi negara anggota, dan bagi negara anggota itu diperbolehkan atau bisa untuk menentukan tarif kepada negara lain yang bukan termasuk anggota. Dan yang ketiga yaitu bentuknya custom union. Di sini custom union atau kesatuan pembuayan itu merupakan integrasi ekonomi yang negara-negara anggotanya itu dibebaskan dari hambatan perdagangan, tarif dan non tarif, serta semua negara anggota itu memberlakukan biaya tarif dan non tarif itu sama dengan terhadap negara lain yang bukan termasuk anggota. Yang keempat yaitu ada common market atau pasar bersama. Di sini integrasi ekonominya itu memperlakukan dari bentuk yang kedua dan ketiga, yaitu free trade area serta custom union atau kesatuan pembuayan, serta ditambah dengan kebebasan faktor produksi antar negara anggota. Di sini ada 3 cakupan common market. Yang pertama yaitu ada kebebasan hambatan perdagangan atau tarif non tarif bagi negara anggota, dan yang kedua yaitu negara anggota bisa menentukan tarif kepada negara lain yang tidak termasuk ke anggota, dan yang ketiga yaitu menghapuskan atau membebaskan hambatan faktor produksi atau mobilitas produksi antar negara anggota. Oke, baiklah, tahap selanjutnya yaitu economic union atau kesatuan ekonomi. Di sini merupakan suatu integrasi ekonomi di mana terbentuk suatu blok perdagangan gabungan antara free trade area, custom union, dan common market. Di sini tercipta di negara-negara anggota ini tercipta suatu keharmonisan kebijakan ekonomi dan sosial atau kebijakan bersama terhadap pergerakan komoditas, jasa, terus ada faktor produksi dan perdagangan terhadap negara bukan anggota. Itulah tahapan yang kelima, dan selanjutnya yaitu ada tahapan keenam, monetary union. Di sini monetary union itu merupakan integrasi ekonomi yang mengatur negara-negara anggota itu untuk menggunakan nilai tukar yang sama. Di monetary union ini juga negara-negara anggota itu diharapkan menggunakan kebijakan keuangan yang baik dan harmonis. Contohnya pada tahapan ini yaitu misal euro digunakan oleh 17 negara pada Uni Eropa. Itulah tahapan yang ke-6. Dan untuk tahapan yang selanjutnya yang ketujuh yaitu ada supranational ekonomi. Di sini merupakan suatu integrasi ekonomi tertinggi di mana negara anggota itu sepakat untuk menggabungkan pemerintah dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik terhadap atau kepada pengusaha yang telah mereka angkat secara bersama. Di sini juga persatuan ekonomi pada tahapan ini berimplikasi pada penyatuan politik. Sekian penjelasan pengetahuan saya mengenai integrasi ekonomi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih.